Assalamualaikum, salam sejahtera. Negeri ini mungkin kalau tidak ada yang korupsi, mungkin negeri termaju dan rakyatnya tersejahtera mungkin di dunia. Andai kan 100% ini korupsi kemarin ya, bisa dikurangi 50% aja mungkin ini sudah sejahtera. Pemerintah nggak perlu ngeluh lagi BPJS, nggak usah lah. Itu malah mungkin duitnya tumpah-tumpah mungkin. Mungkin kalau sakit malah dikasih duit lagi, ongkos pulang biar tenang. Itu kalau nggak ada korupsi. Negeri ini terus berlimpah duit. Tapi saya heran, kok korupsi ini nggak pernah hilang-hilang. Makin hari makin gila. Ada aturan hukum ada. Apa yang ada di sini? Karena ada yang salah saya lihat di sini. Orang sini apa? Lebih senang di penjara daripada miskin. Jadi selama korupsi cuma ancamannya di penjara, hartanya nggak diambil, orang sini happy. Karena apa? Masih kaya dia keluar dari penjara. Emang banyak sekarang nih orang maling di negeri ini. Karena apa? Kalau saya maling, saya cuma di penjara 5 tahun, 10 tahun, tapi besok saya kaya. Daripada saya nggak korupsi, nggak di penjara, saya miskin selamanya. Lah inilah. Cuma yang saya lihat di sini apa? Ini sekarang korupsi ini kebanyakan apa? Orang-orang yang sudah berlimpah harta. Saya bingung. Kok Anda begitu rakus? Mau buat apa hidup ini? Contoh kemarin Menteri Kominfo, Joni Plate, itu saya dengar dia sudah kaya raya. Sebelumnya dia sudah bisnis, ikut bisnis Petra katanya. Saya simpatik sama itu orang kalau bicara. Tapi kok saya bingung, kok jadi koruptor? Padahal dia mendudukin jabatan tertinggi di partai sekjen. Lah, kalau sekjennya maling, gimana anak buahnya ini? Jadi saya heran. Sekjen ini kan jantungnya partai. Berarti kalau sekjen maling, maaf loh, saya nggak menuduh. Ketuanya juga kebagian, semuanya kebagian. Karena geraknya sekjen itu rohnya partai. Saya kemarin melihat ada video peradilan. Beberapa yang saya kirim uang itu, Yang Mulia. Saya Gimana aja? mendapatkan nomor dari Pak Anang, seseorang atas nama Sadikin. Gimana? Nama Sadikin, seseorang atas nama Sadikin, nomor teleponnya diberikan oleh Pak Anang lewat signal. Marigin siapa? Sadikin. Sadikin. Iya, Sodikin apa Sadikin, Pak? Sadikin. Sadikin. Betul. Berapa? Itu adalah saya tanya untuk siapa? Untuk BPK, Yang Mulia. Untuk PPK. BPK. BPK. Saya dengar untuk BPK, Pak. PPK apa BPK? BPK, Yang Mulia. BPK. Betul, Yang Mulia. Kalau PPK pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatanganan komitmen. Kalau BPK Badan Pemeriksa Keuangan. Yang mana? Badan Pemeriksa Keuangan, Yang Mulia. Siapa yang minta sama saudara itu? Permintaan dari Pak Anang, Yang Mulia. Pak Anang. Dikirimlah ke orang yang bernama Sodikin itu. Dikirim, Yang Mulia. Ditransfer. Tidak. Dikirim bagaimana cara ngirimnya kalau gitu? Dikirim Lewat cash. apa? Paket? Enggak. Ya saya kirimkan langsung, Yang Mulia. Hah? Saya serahkan langsung, Yang Mulia. Antar langsung. Betul, Yang Mulia. Itu tidak dikirim namanya diantar langsung namanya Windy. Kalau dikirim itu mungkin lewat pos kah, lewat apa kah itu dikirim namanya. Berarti diantar langsung. Betul, Yang Mulia. Ketemulah sama orang yang bernama Sodikin itu. Betul, Yang Mulia. Di mana ketemunya, Pak? Ketemunya di Hotel Grand Hyatt. Grand Hyatt. Betul, Yang Mulia. Grand Hyatt itu di Jalan Sudirman itu ya? Ya, dekat Bundaran HI. Hotel mewah itu, Pak. Di parkirannya, Yang Mulia. Oh, parkirannya. Tidak sama masuk ke hotel. Siapa yang nerima? Seseorang yang bernama Sadikin. Sodikin. Ya. Berapa, Pak? 40 M. La Allah itu 40 M Betul, Yang Mulia. diserahkan di parkiran. Uang apa itu? Uang rupiah atau uang dolar Amerika, dolar Singapura atau euro Eropa? Uang asing, Pak. Hah? Uang asing, Yang Mulia. Uang mata uang asing. Uang apa asingnya? Saya lupa detailnya, mungkin gabungan antara dolar dan Singapura dolar. Oh, Singapura dolar, dolar Amerika sama Singapura dolar. Pakai apa bawanya, Pak? Pakai koper, Yang Mulia. Pakai koper. Penuh koper itu. Penuh, Yang Mulia. Penuh dengan uang dolar. Betul, Yang Mulia. Dari mana saudara tahu itu 40 M? Karena saya yang menyiapkannya dengan Pak Irwan. Hah? Saya yang menyiapkannya dengan Pak Irwan. Menyiapkan, menghitunglah. Betul, Yang Mulia.
Oh, Pak Iwan ngitung juga dari apa tadi? Dari Yang filing kabinet itu. Filing kabinet itu. Iya, betul yang mulia. Hitunglah, ada di Singapura, ada Amerika, ada lagi Pak, uang lain lagi? Enggak, itu aja. Itu aja yang mulia. Jumlahnya 40 M. Iya yang mulia. Antar ke Grand Hyatt di parkirannya. Betul yang mulia. Saudara ngantar sendiri apa ada teman? Sendiri yang mulia. Wallah beraninya saudara bawa duit Sorry 40 sorry saya dengan supir yang mulia. Nah, ya Ada supir. itulah. Ya. Logikanya nggak masuk juga Pak. Kalau saudara sendiri ada pingsan saudara di jalan, mobil digarangin orang digarangin. Dapat aja orang 40 M. Kan begitu. Pasti ada temannya. Betul yang mulia. Dan lagi pula memastikan orang itu nerima. Kan gitu Pak. Kenapa berdua? Gitu. Ada yang nyaksikan satu. Kecuali dua itu kabur habis itu lain cerita. Kan bisa jadi Pak. Lihat uang 40 M. Yang nerima satu orang atau banyak orang? Satu orang yang Satu mulia. orang. Namanya Sodikin. Iya. Itu katanya orang dari BPK itu. Iya, yang mulia. Ya. Saya tanya ke Pak Irwan. Jangan salah-salah ngomong saudara. Ada BPK, ada PPK, ada siapa? Yang saudara tangkap siapa? Yang BPK. BPK. Iya. Kata Pak Anang. Dan juga saya tanya ke Pak Irwan juga. Oh, dari Pak Iwan juga. Iya. Ada lagi? Berikan sama siapa lagi Pak? Saya berikan ke tadi Yunita sudah ya. Yunita sudah. Saya menggigil loh bener. Saya ini sebagai orang kecil kadang-kadang hakimnya aja juga terkejut loh. Ya Allah 40 miliar. Kok enteng betul bagi duit 4 miliar. Saya mungkin selama hidup belum pernah lihat duit segitu banyak. Saya nggak bayangin nih, kalau orang yang hidup yang gaji mungkin sebulan cuma 2 juta, 3 juta, tadi saya lihat orang jalan. Saya tuh kasihan kadang-kadang. Gaji 3 juta, pulang sore. Belum lagi gaji 3 juta itu apa? Belum buat makan dia, belum buat patungan nanti dia sama orang tuanya, bantu bayar listrik. Berapa yang dia bisa simpan mungkin tiap bulan? Mungkin nggak lebih dari 500 ribu. Kalau ditabung setahun, paling cuma berapa sih? 6 juta. Seumur hidupnya dia mungkin belum tentu punya uang 100 juta. Belum tentu punya uang 50 juta. Tapi kok ini duit 40 miliar, diantaranya di parkiran lagi. Itu hakim sampai kaget. Saya sendiri juga kaget. Kok apa ini duit begini? Ini duitnya rakyat loh. Kok Anda ini yang di atas ini kok betul-betul sempurna bajingannya. Anda tuh benar-benar biadab bagi saya. Kok berani mengambil duit segitu, duit rakyat, dibagi-bagi. Seperti Anda besok tuh miskin mati, masih banyak harta Anda. Ini dipertontonkan. Korupsi BTS bagi saya ini bukan korupsi, ini apa? Kebiadaban di era reformasi mungkin yang tertinggi lah. Sebelumnya ada di era SBY, itu kita lihat Candi Hambalang. Itu kan gila tuh. Duit negara dikorupsi rame-rame, terus nggak malu yang maling nih. Sekarang tinggal jadi kayak puing-puing. Yang lucu apa yang korupsi, habis keluar penjara masih bisa jalan, bisa masuk TV, masih bisa bicara negara. Ini kan negeri apa ya? Kardus lah saya pikir. Kalau saya, maaf, kalau saya ini maling Candi Hambalang dan korupsi itu ya, saya nggak berani keluar rumah. Tapi di sini saya lihat yang terlibat Candi Hambalang tuh ada yang keluar penjara malah disambut sholawatan. Ada lagi sekarang jadi partai lagi. Kok bisa bicara? Ini maling. Kalau orang itu namanya bekas maling tetap cacat sampai mati. Karena apa? Dia makan duit rakyat. Nggak pantas dikasih kursi. Tapi di negeri ini santai aja. Era SBY masih ada Hambalang. Lah, Hambalang masih ada puing-puingnya. Ini BTS ini kemarin 10 triliun. 10 triliun yang dikorupsi 8 triliun. Dari sejumlah ribuan BTS yang baru jadi tidak sampai 1000 BTS, dan itu semua belum bisa berfungsi, kok tenang ada korupsi ini. Diambil oleh kelompok-kelompok, dibagi-bagi. BPK, yang saya dengar juga komisi 1, komisi berapa saya nggak tahu Pak, yang terlibat itu katanya dibagi-bagi 70 miliar. Ini apa ini? Ini negeri apa ini? Nggak pantas Anda duduk jadi pejabat. Nggak pantas Anda duduk di DPR. Bagaimana Anda mau menyelamatkan negara, sementara Anda ini makan duit rakyat? Kok Anda sok suci? Pantas orang DPR ini paling takut teriak-teriak undang-undang korupsi. Paling takut nuduh orang korupsi. Kenapa? Anda maling juga. Kenapa? Seorang yang suka mencuri barang orang, dia sudah cacat moral untuk berbicara tentang hak hidup orang. Karena Anda maling.
Anda berbicara tentang hak-hak orang. Karena nggak mungkin Anda maling. Jadi itu omong kosong semuanya. Lah ini korupsi ini saya gimana ya? Saya pikir kalau Pak Jokowi ini tidak bisa menyelesaikan urusan korupsi, berarti Anda gagal loh Anda di pemerintahan ini. Kalau Anda tidak bisa menyelesaikan semua korupsi BTS ini, tangkap semuanya masuk di penjara, Anda bagi saya gagal menyelamatkan negeri ini. Jadi kebaikan Anda sekian lama ini tidak ada gunanya. Karena apa? Ini hak-hak rakyat kecil, Pak. Bapak jangan diam terhadap ini, Pak. Tangkepin, Pak, semuanya masuk di penjara. Biar dia tahu rasa. Enak betul kembaliin duit. Nggak ada tuh kembali duit. Tangkep masuk penjara, ambil tuh semua hartanya. Jangan cuma masuk penjara, dihukum, hartanya dikasih. Besok di penjara juga keluar masuk. Saya perhatiin di sini, di Indonesia ini, yang nggak pernah sedih, ditangkap masuk penjara, itu korupsi, senyum-senyum. Malah kompak, banyak temannya di penjara. Bisa jalan-jalan, saya tahu lah. Makannya juga enak, kamarnya pakai AC. Apa bedanya di penjara? Kok ada kelas-kelasnya orang kaya sama orang miskin? Orang miskin tidurnya udah kayak pepesan ikan, orang kaya pakai AC. Ya saya juga mau. Lah ini hukumnya nggak beres. Negeri ini nggak akan beres kalau hukum nggak otoriter. Saya minta kepada Bapak Presiden Jokowi, ini tuntasin Pak. Kalau enggak, saya anggap Bapak gagal. Ini kebiadaban tingkat tinggi Pak. Ini bukan lagi mau bilang, kalau saya mau bilang korupsi enggak juga sih. Ini maling, udah rampok. Masa dari 10 triliun, 8 triliun diambil, dibagi-bagi enaknya. Nggak ada Pak. Copotin semua tuh jabatan yang kena. Baru Bapak hero. Dan Bapak akan dikenang selamanya Pak. Kalau Bapak bisa menyelesaikan korupsi. Bapak libas semua Pak korupsi Pak. Negeri ini hancur gara-gara korupsi ya. Nggak ada gunanya. Belum selesai ini, saya dengar ini hari ada pemeriksaan langsung ke rumah Menteri Pertanian. Ini apa lagi? Katanya beragama semuanya. Jadi pejabat disumpah pakai Al-Quran. Anda telah meludahi Tuhan. Anda telah menginjak Al-Quran sebetulnya. Kok Anda segitu teganya? Kenapa saya kaget ini Menteri juga Pertanian? Itu katanya dengar KPK menggerebek rumah Menteri ini. Itu lama di situ bukan nyari dokumen. Apa? Susah ngitung duit terlalu banyak katanya. Katanya ngitung duit terlalu banyak sampai lama di situ. Masa orang di rumah punya mesin ngitung duit? Kok kayak di bank, kayak bank, punya mesin ngitung duit, berarti duitnya di rumah banyak kan? Saya mungkin belum pernah kalau ngitung punya mesin duit di rumah, waduh. Nah itu loh, dengar juga ada senjata. Ini menteri. Yang saya bingung, semua dua-dua dari Nasdem. Ini Nasdem dendam apa? Dendam korupsi apa? Anda restorasi, nggak taunya menteri Anda koruptor. Mungkin Anda dekat sama Anies, karena mungkin Anda mencuci nama partai Anda. Siapa tahu nanti presidennya Anies bisa mencuci yang tadi maling jadi kesatria, pelindung rakyat, penjaga amanah rakyat. Itu kan bisa aja. Cuma kan tergantung presidennya aja. Nah itu, saya heran dengan negeri ini. Jujur, apa sih perasaan orang miskin nih? Melihat pejabat-pejabat di atas nih, cuma ributnya proyek, terus rampok. Nggak puas Anda ngambil proyek itu. Serem loh saya. Duit sampai triliun. Buat apa duit triliun? Anda nggak tahu mati nanti diaudit sama Tuhan. Itu diaudit loh Anda duit Anda itu. Kalau sekarang Anda di dunia ini takut dengan pajak, Anda nggak lolos dengan Tuhan nanti. Duit 1 triliun diaudit. Karena banyak diperiksa sama Tuhan. Jangan Anda enak aja. Campur maling itu. Nggak ada orang punya duit triliun kalau nggak campur maling, nggak mungkin. Bisnis apa itu? Ini saya bener loh. Dipenonton berapa kali ini video kesaksian orang di pengadilan enteng-enteng betul. Duit 40 miliar dibagi-bagi. Saya sedih aja. Kok nggak punya perasaan ya? Lihat rakyat-rakyat saudara kita nih, yang kecil-kecil, sehari pontang-panting nyari duit. Kalau subuh saya lihat tuh rombongan mobil-mobil yang jual ikan, tidur di atas truk, berangkat subuh, pagi jam 2, jam 3, bawa ikan. Itu mungkin untuk cari untung lah, 100 ribu, 200 ribu. Kok Anda korupsi? Ini dosa Anda nggak tahu lah. Dan saya pasti kena. Kadang-kadang hukum Tuhan itu bukan kena pada Anda yang korupsi. Besok anak Anda bisa cacat. Dan itu terwariskan terus sampai ke cicit Anda. Bisa jadi anak cicit Anda itu menghapus. Kenapa? Anda kasih makan duit haram itu. Enak bener. Harusnya dihukum gantung lah. Ini pembunuh ini. Karena duit rakyat kecil itu. Banyak di negeri ini orang hidup soalnya seperti mayat. Karena hak-haknya dibunuh. Nggak bisa sekolah. Kurang gizi.
Katanya ada stunting apa ini. Kok tapi ada ini 40 miliar dibagi. Ini tega betul. Saya pikir ini adalah, saya minta Bapak Presiden untuk hal BTS ini, Bapak harus turun tangan, Pak. Ini harus dituntaskan. Dijeblosin semua penjara, diambil semua hartanya. Kalau enggak, Pak, negeri kita ke depan akan hancur. Sisa waktu Bapak memimpin nih sampai tahun depan, sebagai Bapak pribadi, Bapak sudah sempurna. Bapak sudah menunjukkan banyak karya di negeri ini. Tapi ada lagi, Pak, Bapak bisa lebih sempurna. Saya butuh keberanian Bapak, selesaikan, Pak, masa korupsi ini. Masukin cuma 11, Pak. Kenapa? Saya butuh pendidikan buat generasi ke depan. Pada era ini ada pahlawan, penghapus koruptor. Itu namanya Bapak Jokowi. Terima kasih.